Salam sejahtera bagi kita semua saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mendengarkan bagaimana kesaksiannya seorang Muhammad KC, di mana pada saat itu 25 Februari 2022 ia dituntut oleh jaksa. Muhammad KC ini harus dipenjara 10 tahun di sidang terkait dengan kasus penistaan agama. Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut hukuman 10 tahun penjara untuk terdakwa Muhammad KC dalam kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat, Kamis 24 Februari 2022. Ketua tim JPU mengatakan bahwa dari Kejaksaan Agung yang bernama Syahnan Tanjung menyampaikan sidang agenda tuntutan terhadap terdakwa Muhammad KC, di mana YouTuber ini dituntut hukuman maksimal 10 tahun penjara sesuai ancaman dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO pasal 64 ayat 1 menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad Kosman alias Muhammad KC ini, di mana selama 10 tahun di penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan itu saudara yang dikasih Tuhan sudah terbukti di saat ini. Dia mendapatkan remisi bahwa dia akan bebas secara bersyarat, dan pembacaan itu Muhammad KC akan dibebaskan. Nah, kali ini dia menyampaikan kesaksiannya dan juga menjawab tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan masalahnya dulu, di mana ia dituntut harus 10 tahun di penjara. Tetapi dia menyelesaikan dengan baik dengan tuntutan maksimal 10 tahun tutur dari syarat. Ia menyampaikan tuntutan maksimal itu diambil dari pasal yang ancaman hukumannya paling tinggi, sedangkan pasal-pasal lain yang didakwakan jauh lebih rendah, yaitu 2-3 tahun penjara tertinggi. Khususnya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang menetapkan seperti itu maksimalnya, kata jaksa, di mana Syanan menuturkan alasan tuntutan maksimal karena dari fakta-fakta di persidangan Muhammad KC alias Kosman melakukan penistaan dengan sengaja dan juga secara sadar, padahal tidak seharusnya melakukan perbuatan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Itu sebabnya dia dituntut, dan bahkan perbuatan terdakwa, lanjut jaksa, justru ingin membuat kegaduhan dengan membuat video tentang kebohongan-kebohongan yang jumlahnya cukup banyak. Luar biasa bohongnya, sebanyak 100 poin yang kami dapat dari 7 video tersebut. Karena itu saudara dikasih Tuhan, ini adalah tuntutan dari jaksa pada saat itu. Namun sekarang dia sudah karena kelakuannya baik, maka ia mendapatkan kebebasan secara bersyarat. Jadi mari kita mendengarkan dulu kesaksiannya, di mana ia menyampaikan ceritanya selama ia di penjara dan juga melayani banyak orang, dan juga Injil terus dikabarkan dengan semangat dan sukacita yang luar biasa. Berikut ini videonya. Bersama saya Lucy Deva Channel dan Leo Gereja YouTube, lalu juga ada YouTube dari Bang Tony Bastaman juga, lalu ada mutadin lain yang juga mungkin akan bergabung. Silakan ada di link chat yang akan di-share ya. Jadi malam hari ini kita akan menjawab simpang siur berita yang di luar sana tentang kebebasan dari pahlawan iman kita, Bapak Muhammad KC atau Muhammad Kosman ya. Jadi kalau kita bicara tentang beliau, kita tidak bisa bilang salam lagi, tapi kita bicara tentang salut gitu ya. Karena apa? Karena beliau harus ada di penjara. Kalau kita bisa bilang itu bukan kesalahan yang dia lakukan, tetapi itulah yang harus dia terima. Cuma melalui dia juga lah kita semua mempunyai jalan gitu ya. Oke, langsung aja kita akan ngobrol bareng, dan saya nggak sendirian. Sebelum saya sapa teman-teman yang lain ikut bergabung, Bang Leo ya. Boleh langsung aja Bang Leo, kita bertiga, kecuali yang lain ya. Shalom. Bang Leo, selamat malam Bang. Selamat malam Kak. Tamu kita istimewa sekali malam hari ini. Belum disapa.
Belum disapa. Oke. Ini Pak Kece. Tuh, langsung tuh. Salam Pak Kace. Langsung ya. Sekarang kita nggak tutup-tutupan. Kalau kemarin Amparagi bilang bukan Pak Kace atau itu kakaknya, tapi kita sekarang langsung jujur-jujuran aja. Ini adalah Pak Kace, ya. Pak Kece dibuka ininya enggak? Bang, aku ini gak sih apa geresak-geresak gak aku, Bang? Enggak. Oke, baik, sudah. Jeng kita panggilkan bukan Kosma. Mas Bang Osman, oke, Pak Kosman. Gue agak bisa di sini ya. Salam, ya. Salam, saudara-saudara. Puji Tuhan, Kasih. saya 30 Agustus menghirup udara segar yang tadinya sumpah di dalam kamar. Sekarang jadi mulai merdeka karena Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi teman-teman, mungkin banyak orang yang bertanya, kok bisa sih Pak Kace bisa bebas? Kan Pak Kace hukumannya 10 tahun. Nah, nanti kita akan bicara, harusnya sih memang ada dari segi hukum ya, tapi karena kebetulan saya juga orang hukum, jadi saya bicara dari ranah hukum, kacamata hukum. Pak Kace juga ternyata dulunya pengacara, bisa bicara juga dari ranah hukum. Nah, Pak Kace itu bisa bebas bersyarat di usia tahanan dia 4 tahun lebih sekian bulan. Kenapa? Karena beliau sudah menjalankan 2/3 dari hukuman. Tuntutan hakim dan jaksa, tapi bukan memutuskannya, tuntutan jaksa itu 10 tahun. Tapi akhirnya sambil berjalan ada apa namanya? Kok jadi lupa ya? Apa Pak namanya Pak? Menuntut ulang gitu? Remisi ya? Bukan remisi. Jadi ada kan awalnya kan tuntutan 10 tahun. PK ya? Kok PK sih? Ada banding namanya. Saking lamanya saya nggak ngurusin tentang hukum jadi lupa. Jadi ada banding, akhirnya tuntutan itu menjadi 8 tahun, teman-teman. Nah, setelah 8 tahun itu, karena ada perilaku baik yang dilakukan oleh si tahanan ya, maka dia bisa mengajukan remisi ya, atau bebas bersyarat. Dan itu hak setiap warga negara. Jadi bukan cuma sekedar dia sudah menjalankan 2/3 tahun, bukan, tetapi juga ada syarat-syarat tertentu yang memang sebenarnya harus dilakukan. Yang paling pertama adalah berkelakuan baik. Yang paling pertama ya. Benar ya Pak ya? Oke. Ya. Oke. Kak Lucy agak deketan dikit, suaranya jauh. Oh, ya Allah, jauh ya. Begini? Ah, baru. Oh, jauh ya. Segini enggak ya? Ya. Aman ya? Aman. Oke, jadi teman-teman, kita balik lagi kepada akhirnya kenapa Pak Kosman bisa bebas dalam waktu yang belum waktunya ya. Jadi jangan berpikir, wah ini kayaknya jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ya, enggak dong, karena setiap warga negara minimal 9 bulan tuntutan jaksa itu dia bisa putusan jaksa ya, putusan hakim 9 bulan minimal, itu dia bisa menjalankan 2/3 dari masa tahanan. Ini apa sih ya? Dan yang kedua, dia harus berkelakuan baik selama menjalani pidana tersebut ya. Jadi tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di lapas ya. Yang ketiga, masyarakat pun dapat menerima kembali narapidana yang bersangkutan. Jadi ada jaminan sosial bahwa napi tersebut tidak akan mengulangi hal yang sama. Kira-kira seperti itu. Makanya dia bisa diberikan pembebasan bersyarat. Ingat, pembebasan bersyarat belum menjadi pembebasan murni. Oke, langsung aja. Itu sudah saya jawab ya. Yang pertama, kenapa akhirnya Pak Muhammad Kace bisa bebas bersyarat. Bukan begitu ya Pak Kace? Bisa ditambahkan Pak Kace? Ya, pertama-tama saya menyapa viewer saya yang dulu mencintai kinerja MKC. Ya, saya sekarang sudah menghirup udara bebas. Ya, saya salam buat semuanya. Ya, yang rindu ingin bergabung silakan. Jadi saya ini memang bebas syarat, dan bukan hanya saya. Kasus Mirna juga 20 tahun, 8 tahun menjalani sudah bebas. Terus kasus Sakatatal Cirebon juga 8 tahun, 3 tahun 8 bulan bebas. Nah, demikian juga saya 8 tahun, vonisnya 10 tahun karena saya bukan menista agama. Sebab penista agama itu maksimalnya hukuman hanya 5 tahun. Jadi saya dikenakan hukuman pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 RI tahun 1946 pasal 14 ayat 2. Nah, oleh karena itu saya melanggar Undang-Undang ITE, yaitu teknologi elektronik, informasi teknologi elektronik.
yaitu pembuatan berita bohong. Itu menurut versi jaksa dan versi hakim. Kalau memang Baik. saya menista agama, itu tidak mungkin sampai lewat 5 tahun. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara kita yang muslim, mohon maaf, saya tidak pernah menistakan agama. Boleh dibuktikan, ada putusan hakimnya, ya. Jadi dari sini pun Pak Kaceh untuk mengklarifikasi ya bahwa Ya. putusan hakim tersebut adalah kesalahan yang dilakukan menurut tuntutan jaksa adalah melanggar undang-undang ITE, bukan penistaan agama yang dilaporkan. Oke, kita akan tinggalkan yang itu. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana seorang Muhammad Kaceh dengan sebelum masuk ke dalam penjara ya, mulai dari penangkapan, tapi kita juga tidak akan ke sana. Kita akan lebih kepada akhirnya bagaimana seorang Muhammad Kaceh bisa segar bugar seperti saat ini. Jadi teman-teman yang mungkin semua tahu ya, bagaimana Pak Kaceh di dalam penjara itu mengalami hal yang luar biasa. Yang pertama, beliau pernah mengalami kelumpuhan karena penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ya. Dan itu semua bukan rahasia umum. Lalu juga Pak Muhammad Kaceh mengalami sakit penyakit berulang-ulang ya. Kenapa saya katakan demikian? Itu memang bukan cuma sekedar gosip, karena saya pribadi menjadi saksi mata bagaimana waktu beliau berada di kursi roda. Lalu juga waktu beliau sakit hepatitis B yang perutnya buncit melebihi hamil sekitar 5 bulan. Itu 7 bulan lah kira-kira hamil itu. Kelihatannya karena dia hepatitis B yang perutnya buncit luar biasa. Lalu juga ada sakit lainnya lagi. Jadi karena saya memang ada beberapa kali mengunjungi beliau ya ke lapas, itu pun atas dukungan dan doa dari teman-teman semua yang bisa saya bawa sehingga saya bisa ke lapas. Nah, jadi intinya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini yang pertama kita sudah selesai ya Bang Leo, bahwa kita sudah memberi kabar bahwa Pak Kaceh sudah bebas bersyarat karena beliau memang mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain. Kita sampaikan yang pertama ya teman-teman, kita harus rapi malam hari ini teman-teman. Kami juga harus berhati-hati banget, takut menyinggung beberapa pihak. Nah, yang kedua, baru kita akan membahas tentang bagaimana kesaksian hidup beliau, seorang pahlawan iman kita, seorang Muhammad Kaceh, ya, penginjil atau evangelis dalam media sosial yang waktu itu baru beberapa tahun sudah menginjil, tapi tiba-tiba harus mengalami musibah seperti itu. Kita akan bahas bagaimana seorang Muhammad Kaceh bisa bertahan sampai hari ini, itu masih ada nyawa dan masih ada kulitnya, gitu loh Bang Leo. Ya. Ya, jadi Bang Leo mungkin langsung mau tanyakan sesuatu sama Pak Kaceh bisa sampai seperti ini, Bang Leo. Oke, terima kasih Kak Lucy. Ya Pak Ya. Kaceh, saya mau tanya dulu awal nih keluar dari rutan ya, Ciamis ya. Ya. Ya, itu kan sangat-sangat sangat-sangat berkesan lah gitu ya. Baru berapa hari sih Pak Kaceh? Ya, sekitar 20 harian lah. 20 harian. Kurang lebih. Ya. Itu udah menghirup udara segar ya? Udara segar, bebas, plong, tidak stres lagi. Karena di penjara itu banyak yang stres, sedikit, yang stres banyak. Oh. Tapi dengar-dengar Pak Kaceh katanya jadi penginjil juga di ini ya. Di rutan. Penjara. Di penjara. Ada beberapa video di TikTok tuh ngelihat puji-pujian Pak Kaceh bawaan gitu. Boleh diceritain sedikit Pak Kaceh? Iya, saya selalu kalau pagi itu doa keliling sekeliling lapas dengan lagu pujian. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Terus bolak-balik dari ruangan kasih binadi ke kantin, ke dalam, ke maula, putar-putar terus saya doakan itu semuanya. Maka setelah saya bisa jalan pakai tongkat. Nah, saya itu mengalami yang namanya lumpuh ya di kamar 18. Kurang lebihnya 1 tahun di situ saya nggak bisa bangun. Kemudian diberikan fasilitas oleh Kalapas Ciamis, terima kasih Pak Kalapas Ciamis. Saya ditempatkan di klinik sendirian. Ya, saya diobati terus di Lapas Ciamis dan banyak orang yang datang ke situ. Ada 6 orang waktu saya di klinik itu yang mati karena depresi, karena sakit, ya, karena tegang pikiran. Jadi sudah 5 orang yang meninggal. Sedangkan menurut penglihatan mata manusia yang akan mati itu Kaceh.
Udah tangannya, pahanya aja udah segede tangan gitu ya. Oke. Itulah Tapi akhirnya malah memuji. Yang mati malah yang sehat-sehat, yang bergas badannya gitu duluan gitu pada mati. Oke. Kita sekarang merurut nih ya. Kalau gitu kita sudah masuk ke dalam seksi kesaksian ya, di mana sesi kesaksian beliau. Kita mulai dari beliau masuk ke penjara kali ya Bang Leo ya. Ya, Berarti boleh. kita mulai dari Bareskrim ya Bang ya. Pak Kace waktu itu di penjara di awal pertama tuh Bareskrim atau Mabes atau Polda ya? Lupa saya. Oh iya, saya ditangkap di Bali. Oke. Kemudian besoknya dibawa ke Jakarta ke Bareskrim. Baik. Kemudian sudah masuk di Bareskrim, saya dikeroyok massa dan diberi makan kotoran manusia, tinja. Begitu. Saya Awalnya bagaimana diinjak-injak. bisa ada peristiwa tersebut? Kita boleh ceritakan karena memang sudah ada ya di berita. Awalnya bagaimana bisa adanya tersebut? Kita sebut oknum aja lah ya. Bagaimana bisa ada penganiayaan itu? Ya, terjadinya awalnya kenapa kamu bisa menista agama katanya. Siapa yang mendalangi kamu? Saya bilang saya nggak punya dalang, nggak tahu dalang siapa yang mendalangi. Ayo ngaku katanya. Dijawab begitu, nggak percaya, nggak dijawab juga maksa gitu tuh. Tapi saya nggak jauh karena siapa harus nuduh siapa, saya nggak mau fitnah orang. Wah ini mah katanya sudah tanggung sendiri katanya. Nah saya tuh di situ dikerubutin, dipukulin, hajar gitu. Baik. Dan akhirnya ujungnya diberikan kotoran itu ya. Justru dengan kotoran itu akhirnya ada bubar ya Pak. Nah dengan kotoran itu diberi makan kotoran, saya akhirnya mereka merasa bau, akhirnya bubar. Tapi yang aneh, nah ini mujizat Tuhan menurut saya. Jadi tidak merasakan bau sedikit pun sampai 1 minggu sejak kejadian itu saya nggak merasa mencium bau apa-apa. Seperti itu. Itulah karunia dari Tuhan. Dan dia nggak makan lu Bang Leo 1 minggu katanya ya. Nggak makan dan itu nggak rasa lapar sama sekali. Air keran loh, ada aqua bot gelas juga saya nggak minum gitu. Tapi saya minumnya air keran selama 1 minggu. Makan nasi ya? Satu yang malam coba. Puasa saya di situ. Oh itu emang niat mau puasa atau memang nggak dikasih makan? Oh dikasih, cuma kan saya masih trauma ya, takutnya ada sesuatu dengan rasa-rasa itu ya. Baik. Jadi saya sampaikan ya teman-teman, sebentar Pak Kace sebentar kita luruskan, jangan sampai berpikiran bahwa manusia itu kejam banget ya. Kita percaya bahwa mereka melakukan itu karena melihat framing yang salah yang mereka lihat ya. Tapi kan akhirnya juga Pak Kace sama pelaku berpelukan, bermaaf-maafan gitu ya Pak. Ya. Saya berpelukan kayak Teletabi karena Tuhan katakan ampunilah dosa orang yang bersalah kepadamu. Di situ saya walaupun dengan rasa berat tapi tetap harus mengampuni. Saya taat firman Tuhan karena yang saya taati adalah firman Tuhan. Amin. Bang Leo ada tepuk tangan nggak sih di situ Sonkat? Oh. Ya. Tepuk tangan dulu. Jadi gini ya teman-teman, saya mau sampaikan di sini saya tidak mau menjatuhkan orang-orang yang menganiaya Pak Kosman atau Pak Kace. Tapi hanya menceritakan dan kita percaya orang-orang yang melakukan tersebut itu kemarin karena mendapatkan framing yang salah buat mereka gitu ya. Bagaimana mereka merasa marah karena isu yang besar. Tapi kami percaya semua Tuhan sudah rencanakan dengan indah. Oke, sekarang kita menuju kepada akhirnya dari kasus tersebut menyebabkan pribadinya Pak Kace, kesehatan Pak Kace itu terganggu. Akhirnya Pak Kace mendapatkan sakit ya, tulang ekor dan akhirnya menyebabkan Pak Kace lumpuh, benar? Coba ceritakan di situ Pak Kace itu lumpuh berapa setelah kejadian itu kan Bapak kan bilang tadi 1 minggu nggak mau makan tuh. Tapi waktu itu Bapak masih bisa berdiri setelah kejadian itu. Masih bisa. Ya, ada seorang komjen yang memberikan obat ke saya. Jadi selama 7 bulan itu saya diberi obat itu, jadi badan kuat lagi, nggak terasa sakit. Tapi setelah obat itu habis, saya terasa sakit-sakitan terus. Di sidang sakit, ditahan, setelah diponis juga saya sakit-sakitan sampai mengalami kelumpuhan. Tapi saya ingat Tuhan sanggup menyembuhkan orang lumpuh seperti itu. Baik. Berapa lama Bapak mengalami kelumpuhan? Yang saya waktu datang itu kan masih ya Pak lumpuh dan badannya itu udah kayak tinggal kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun saya mengalami tidur aja di kasur ya. Oke. Dan tapi itu ada cerita ya Pak. Akhirnya bagaimana Bapak mendapatkan tempat yang indah dari Tuhan. Harusnya Bapak bersempit-sempitan dengan teman-teman narapidana, tapi akhirnya karena sakit ini Bapak mendapatkan kelebihan yang Tuhan kasih. Bagaimana Bapak akhirnya ditempatkan di klinik ya Pak ya? Ini selama 2 tahun. Iya, tapi ini
tahun, 3 tahun. Nah, yang 1 tahun lagi dicampurkan dengan orang satu kamar 30 orang. 30 Baik. orang. Iya, Iya, aslinya satu memang kamar begitu bang. Aslinya 25, gitu abangku. Di sedikit dalam 19 penjara ya orang. udah pasti nggak enak abang Leo. Itu bertumbukan, makanya jangan mau deh jadi orang narapidana. Nggak ada yang enak itu, minum susah, mandi susah. Sampai sekarang aja masih gatalnya belum hilang saya. Iya. Nah ini kita kembali ke ini teman-teman ya, bahwasanya kita mau bahwa pemerintahan kita itu baik loh teman-teman, karena mereka tidak lihat peristiwa atau pasal atau kasus yang diberikan sama Pak Kacé. Jadi kan kalau orang berpikir ini Pak Kacé karena tuduhan-tuduhan yang tidak enak itu kan dipikirnya beliau akan dapat diskriminasi. Ternyata beliau mendapatkan tetap perilaku hal yang sama ya yang diterima oleh warga negara yang lain, karena beliau sakit yang menyebabkan dia tidak bisa bersama-sama ditempatkan di sel yang sama, dan dia ditempatkan di klinik itu bukan karena menjadi emas sebenarnya, lebih kepada memang itulah hak setiap tahanan ya, karena beliau saat itu Ya. lumpuh dan memang sakit, jadi memang harus di klinik gitu ya Pak. Iya, saya pernah jatuh Dan dari bukan kursi cuma nggak Bapak. Ya gimana coba ceritakan Pak, saking Bapaknya di dalam klinik mulu ada 5 orang meninggal bolak-balik ya, ceritakan kayak gitu Pak. Iya, saya di klinik pernah jatuh juga dari tempat tidur, nggak bisa naik. Saya ada tongkat, saya pencet bel aja pakai tongkat. Akhirnya petugas datang, saya digotong ke atas lagi seperti itu. Terus waktu Yang mengangkatnya itu Pak Dedi Karupam itu. Baik dia orangnya. sayang berarti ya sama Pak Kacé ya, sayang banget ya. Semua sayang sama Pak Kacé. Setiap bulan saya keluar menghirup udara segar untuk ke rumah sakit umum, rumah sakit ortopedi. Jadi saya difasilitasi lah oleh Kalapas. Terima kasih kepada Pak Lapas, Pak Soni, Pak Beni, Pak Suprianto gitu. Saya tiap bulan ke rumah sakit ya untuk berobat. Itu memang yang lain tidak ada, tapi saya iya, maka saya berterima kasih pertama kepada keluarga, anak, kepada istri yang sudah menopang saya, sudah memperjuangkan saya di dalam penjara sehingga saya bisa keluar atas jaminan istri saya. Itu aja. Amin. Nah ini foto apa nih Bang Leo? Ini foto waktu kita jenguk ya. Oh sama kamu ya. Iya. Lu kok bisa ada foto? Gue nggak bisa ada foto lo berapa kali gue kesana ya. Ya, kayak kemarin itu. Mana ya? Tapi ini abang di ruang mana nih? Coba kembali. Di ruang Di ruang apa ini? Kita lagi Oh di ruang kebaktian. Baik. Bentar, saya ini. Iya, saya ada di sana. Ya puji Tuhan, ada dikasih fasilitas juga ruang kebaktian. Ya saya yang beli itu kipas anginnya. Ada yang tergerak hamba Tuhan menyumbangkan kursi untuk beribadah, kursi plastik yang kuat begitu. Tadinya nggak ada tempat ibadah orang Kristen di situ. Ini apa kursi rodanya ya? Nah, baju kebanggaan itu. Ini sama Pak Tony Bustaman ya, yang pakai peci itu Pak Leo Sirait tuh pakai peci. Ya. Itu. Nah itu yang lain siapa Bang Leo? Ini yang sebelah sini nih, ini pendeta di sana ya. Dia setiap hari Jumat ya, Pak Kacé ya. Untuk Setiap hari Rabu. setiap hari Rabu. Oh berarti waktu Bang Leo ada di sana kebetulan ada ibadah ya sana, karena kalau lagi aku ke sana kita pas memang nggak lagi ada ibadah ya Pak Kacé ya. Jadi kita tuh kita di bawah. Perpustakaan itulah yang diciptakan untuk peribadahan orang Kristen. Itu perpustakaan itu yang saya kemarin sebelum keluar tuh jadi tamping perpustakaan. Oh, jadi tamping luar biasa. Makanya baca mulu. Yang cewek-cewek ini siapa Bang Leo? Ini YouTuber juga, YouTuber rohani kalau nggak salah, dari Henny Simorangkir ya kalau nggak salah. Dia yang sering ya. Itu. Iya kan Pak Kacé? Iya kita bareng nih datang kemarin itu. Oh baik. Betul. Di belakang ini istri tercinta ini. Istri Sopo? Istrinya Pak Kacé, Bu Fatma. Bu Fatma apa Bu Fatma ya? Iya. Oh iya. Masih ingat iya baik. Dari belakang ini Pak Kacé. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Terus Pak, ayo dong. Iya pakai peci, gue pikir tuh Pak Haji tuh. Pak Haji Leo Sirait ya. Enggak, kalau pakai peci itu Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Pak lanjut dong Pak, kayaknya kok kita tegang banget sih. Tepuk tangan dulu lah. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, atau gini aja, coba deh Pak Kacé ceritain deh ya versi Pak Kacé. Nanti kalau misalnya ada sesuatu ini kita mute aja ya Bang, karena kita harus jaga nih.
Kalau misalnya Pak Kace kebablasan, langsung kita mute Pak Kace, kita tegur, dan kita mulai lagi. Gitu ya Pak Kace ya, maaf ya, karena kami benar-benar menjaga nih teman-teman ya. Menjaga live ini, karena ini adalah live Pak Kace, dan kami larang Pak Kace untuk roadshow live kemana-mana. Mohon maaf teman-teman dari YouTube bermanapun, saya masih larang Pak Kace untuk live roadshow di mana-mana. Ini sekali ini aja Bapak boleh lagi, untuk kita menjawab simpang siur aja. Ya, karena kami jagain Pak Kace dulu deh ya, untuk 6 bulan ke depan, karena Pak Kace ini bebas bersyarat 6 bulan tuh harus mondar-mandir lapor ya teman-teman. Ya, terima kasih nih buat bapak-bapak yang berwenang ya, minta maaf kami adakan live ini untuk memberikan klarifikasi untuk yang terbaik buat negara juga pastinya ya. Pak Kace, tolong ceritakan menyaksikan kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup Pak Kace. Selama 4 tahun sekian bulan di dalam tahanan, akhirnya Pak Kace bisa berdiri dengan tegap walaupun tetap pincang ya, tapi pincangnya karena sebelum masuk penjara juga udah pincang ya teman-teman ya. Cuma memang karena 1-2 hal pincangnya masih lebih parah ya. Ini kita mohon doa juga nanti di situ. Nah, bagaimana ya Pak Kace bisa benar-benar bisa punya kulit, bisa punya daging. Kemarin tinggal kulit tapi ya, kulit dan tulang ya. Itu semua support dari sang istri dan anak dan juga keluarga tercinta, juga saudara-saudara dimanapun berada. Silakan Pak Kace, kita kasih ruang dan waktunya buat Pak Kace bersaksi sebebas-bebasnya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya dan Bang Leo ada di bawah. Silakan Pak Kace. Ya, saya menggenapi firman Matius 10 ayat 34 sampai ke 40 ayat 39. Di sini jelas dikatakan Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan perang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dan ibu mertuanya. Dan musuh orang, ayat 36, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Oke, sampai ayat ini aja ya, 39. Jadi ayat ini benar-benar sedang saya genapi. Saya sudah bebas dari tahanan penjara, tapi sekarang secara batin saya masih ditekan oleh pihak keluarga, sehingga muncullah statement atau ada sebuah artikel yang dikirimkan ke setiap pendeta yang berbunyi, "Shalom Bapak Ibu Saudara, saya keluarga Muhammad." Pak Kace, halo Pak Kace, halo Pak Kace, halo Pak Kace. Ya, halo, ya. Oke. Gimana? Kita freeze ya, ingat kita tidak boleh membahas tentang sesuatu orang yang tadi Bapak sudah menaikkan. Jadi kita anggap itu gini, oke, saya akan ya teman-teman. Jadi Pak Kace sekarang kita Pak Kace lebih fokus kepada bagaimana Tuhan baik dalam hidup Pak Kace nih. Pertama tadi kita diceritakan Pak Kace lumpuh ya, lalu 1 tahun lebih Pak Kace bisa jalan. Sekarang ceritakan lagi bagaimana Pak Kace perutnya itu bisa buncit, Pak. Oh iya, jadi gini, ketika perut saya buncit, diperiksa dokter, katanya umur saya paling 6 bulan. Tapi ternyata itu yang kena katanya liver, empedu, lambung. Tapi apa yang dikatakan dokter itu salah, karena Tuhan punya rencana. Jadi ternyata apa, Pak? Begitu. Jadi saya disembuhkan Tuhan. Tar dulu. Bapak bilang tadi ternyata bukan hepatitis B, bukan liver, ternyata cuma lambung aja tapi bisa kembung gitu, Pak? Iya. Jadi kembung itu perut saya gede, ya, makanya menyatakan umur hati-hati ya. 6 bulan. Iya. Oh, waktu itu ya langsung divonis 6 bulan ya, tapi ternyata bisa sehat lagi ya. Sekarang saya sudah pernah bersaksi itu. Oke. Terus akhirnya nih Pak Kace nih 4 tahun berapa bulan ya Pak tepatnya Bapak nih keluar dari penjara? Ya 4 tahun 2 bulan lah. Oh 4 tahun 2 bulan aja ya Pak ya, akhirnya keluar dari penjara. Tuh. Ada jet lag gak Pak? Kalau orang kan dari Indonesia ke Amerika tuh terbang kelamaan jet lag gitu. Ini kan Bapak lama di dalam, tiba-tiba di luar ada jet lag gak? Ada perasaan yang beda gitu. Ayat sebetulnya saya harusnya 3 tahun 8 bulan sudah pulang, bukan 4 tahun 2 bulan. Seperti itu. Ingat, tidak boleh nyebutin sesuatu ya.
Nggak boleh nyebutkan Ya. kata-kata yang sia-sia. Tapi ada 1-2 hal ya, akhirnya Bapak harus menjalankan lagi tambah 9 bulan ya. Tapi biar bagaimanapun Oh. pasti percaya Tuhan tuh punya rencana yang indah. Ini, Bapak akhirnya tanggal 30 kan sudah bebas ya. Nah, terus akhirnya bisa berjumpa nih dengan kita ini. Saya lupa Rabu kemarin pertama menghubungi saya, terus akhirnya kita bisa buka kemana-mana supaya dalam arti Bapak mempunyai dukungan secara moral ya untuk kita bersama-sama untuk menguatkan Bapak gitu. Nah, teman-teman, terima kasih. iya, saya mau bahas bagaimana simpang siur. Bang Leo boleh naik. Simpang siur yang ada nih teman-teman, langsung aja karena tadi Pak KC sudah menyinggung. Jadi ada simpang siur yang diterima oleh semua kalangan hamba Tuhan dan teman-teman YouTuber termasuk saya juga. Sebelum akhirnya Rabu lalu saya bertemu dengan Pak KC, saya sudah dengar simpang siur tersebut yang dilakukan oleh oleh oknum. Saya katakan oleh oknum ya. Dan kita nggak mau sebutkan beberapa orangnya atau orangnya saya nggak mau sebutkan. Tapi simpang siur inilah yang akan kita luruskan nih teman-teman. Intinya adalah teman-teman gini ya, Pak KC ini sudah bebas, dia sekarang mau kembali kepada dunia penginjilan untuk dia memberitakan kabar baik, tetapi pun pasti dengan bottom yang baik supaya tidak mengulangi lagi yang lalu-lalu. Even kita dibilang tidak bersalah, tapi kalau menyinggung orang lain kan tetap bersalah jatuhnya ya. Nah, Pak KC, bukan Pak KC ya, saya ke Bang Leo. Bang Leo, di luar sana kan nih gosipnya nih dahsyat banget ya. Ya. Apa yang Abang dengar? Nanti saya timpalkan juga kira-kira saya juga apa gitu yang Abang dengar di luar sana. Ini barusan udah ada yang bilang nih Pak KC tukang selingkuh. Ini udah ada nih ya. Kok jahat banget ada yang ngomong di sini typing Bang. Halo Pak KC tukang selingkuh gitu ya. Dan itu memang salah satu ya Bang poin yang Pak KC jangan ngomong dulu sebelum kita minta klarifikasinya. Pak KC jangan selingkuh. Kalau Bang Leo apa yang didengar? Yang didengar kalau beliau sempat kawin lagi bersama narapidana. Di sana kan yang setahu saya narapidana Pak KC yang kemarin saya datang ke Ciamis itu ya narapidananya cowok semua gitu, nggak ada narapidana wanita kecuali kalau ada banci ya Pak KC ya. Saya lihat soalnya cowok semua, batangan semua itu ya kan. Terus Pak KC mau kawin sama batangan gitu ya. Iya. Gosipnya kacau ya. Menjawab ini kawan kita ada juga chat ini dibilang Pak KC tukang kawin dibilang gitu. Ini iya ini lama Pak, ini siapa nih ya dia bilang tukang kawin. Itu salah satu aja. Selagi Pak KC di sini ya kan, apakah bisa dijawab ini apakah benar Pak KC ada lagi bang, itu kan baru 2, ada lagi, apalagi yang paling signifikan, yang paling krusial banget tuh adalah dibilang Pak KC selingkuh, nggak waras. Ibaratnya itu Depresi. Dan depresi itu udah masuk ke ODGJ, ngayal-ngayal sendiri gitu. Iya. Yang lantur gitu katanya Pak KC. Iya. Jadi isunya nih 3 nih ya teman-teman. Dan yang lebih parah lagi kita dapat isunya Pak KC lock out lagi, lock out ke sana lagi ya, alias kembali ke agama lamanya, menjadi mu'alaf lagi gitu ya. Itu 4 isu yang luar biasa teman-teman. Awalnya tuh kita pikir ya udahlah biarin dulu lah Bang, berian ini sendiri reda, kita jagain Pak KC. Kalau Pak KC mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita siapkan di mimbar-mimbar gereja aja, gitu. Jangan di media sosial. Tapi karena ini simpang siur udah parah banget Bang, sampai harus beberapa hamba Tuhan meetingin beliau nih Bang, kacau gak? Meetingin untuk bagaimana supaya Pak KC ini pelayanannya seperti apa. Jangan diberikan pelayanan dulu, jangan diberikan pintu dulu. Ini yang menyedihkan Bang. Pak KC bentar, jangan ngomong dulu. Saya sama Bang Leo dan beberapa orang waras yang lain kami berkata begini teman-teman, seandainya isu itu yang dituduhkan Pak KC itu benar, apakah pantas kita menutup pintu buat dia pada saat dia datang teman-teman? Menurut Bang Leo? Ya kalau ini kan pribadiku sendiri ya, penilaianku sebagai kita ya pelayan Tuhan lah gitu kan. Kenapa harus dibiarkan dia jatuh gitu kan? Sedangkan dia itu udah berjuang gitu, udah berjuang melewati itu semua. Kalau memang dia mau jatuh dari awal untuk kayak gitu, pasti begitu divonis juga udah selesai dia gitu. Pasti kalau dia tiba-tiba pindah juga ya, udah mualaf atau dan sebagainya, mutad dibilang lagi balik lagi ke agamanya ya, yang sebelumnya gitu, pasti dia juga akan divonis lebih rendah lagi, saya yakin gitu, karena dia udah balik gitu kan. Kaum-kaum yang sebelah juga bakalan ini lagi gitu. Nah, itu sih karena itu kesalahannya ya. Iya, karena itu kesalahan. Intinya kalau dia saya datang 2 kali di persidangan itu sampai saya diusir waktu live dulu ya, diusir. Bagaimana suasana sidang itu
gelap gulita sampai masih ingat nggak Pak Kace? Pak Kace itu Iya, dimatiin lampunya. Oh ya? Lampu dimatiin, iya. Dua kali itu. Iya, sampai Pak Kace harus kita jaga karena penjagaan juga udah gak jelas. Tiba-tiba keluar dari pintu belakang lah mereka mau matiin Pak Kace gitu kan. Dan saya yakin di situ Pak Kace kuat gitu loh. Jujur kalau saya pribadi juga trauma ya. Karena kenapa saya bilang trauma? Ketika itu saya sama Saifuddin Ibrahim bareng-bareng semua mobil kita. Ketika sama Pak Kamarudin pengacara itu mau masuk ke pengadilan, mobil kita mau parkir, mereka udah demo banyak. Habis itu dilihat kita ada ini tim pengacaranya, diludahin. Mobil-mobil kita diludahin, apalagi sampai di dalam gitu loh. Itu sih makanya saya bilang ketika tahu Pak Kace udah di sini gitu ya, ayo kita sama-sama gitu. Maupun dibilang beberapa hamba-hamba Tuhan, biarkan aja dia dan sebagainya. Menurut saya nggak pantas gitu. Ini momennya kita juga sebisa mungkin kita bantu, walaupun wah gimana gitu ya, apapun itu gitu. Itu sih sebenarnya. Karena saya sampai 4 hari saya di sono ininya ikutin itu di dalam sidang ya. Sidang ya. Belum divonis ya Aceh gitu. Oke. Iya waktu itu ya Bang ya lagi seru-serunya itu ya. Karena saya perempuan saya nggak bisa lari cepet-cepet ke sana ya. Kalau orang Leo nggak bisa lari keterlaluan harus lari Bang ya. Tapi yang lebih banyak lari di sana itu siapa Bang Rasuli Lubis ya? Rasuli Lubis ya. Kayaknya di sana terus dia ya Pak Rasuli Lubis ya. Ya. Kalau terus saya makan di kantin belakang pengadilan itu, wah semuanya itu orang-orang, wah ngeri lah udah kayak orang paling suci lah gitu. Ngelihat saya itu udah kayak inian aja gitu. Makanya saya bilang, wah Pak Kace ini kayaknya habis divonis ini dalam hati saya ya, ketika saya di barak gitu ya, di Wisma tinggal hari terakhir tuh saya, kayaknya habis divonis beliau ini mualaf ini. Ya karena terlalu besar tekanan ya. Kita bicara ke sana terlalu besar tekanan pribadi ya. Iya, soalnya ini kan pribadi iman pribadi ya teman-teman. Bukan ojok-ojok dari pihak mereka, bukan. Bukan gitu ininya. Makanya wah, ketika Pastor Tony datang ke Indonesia, saya minta ditemenin, ya saya siap, ayo saya anterin gitu. Ini ya. Dan saya lihat langsung komunikasi yang tadi foto lah, kita berdoa bareng dan sebagainya. Itu saya lihat luar biasa Pak Kace gitu. Jujur ya, dia itu pakai roda jinjit-jinjit loh jalan, sampai saya gendong juga. Dan sekarang mujizat Tuhan ini udah bisa begini gitu. Oke. Kita kembali ke isu Abang Leo. Ya. Jadi kita satu persatu. Yang pertama ini apa tadi Bang isunya? Kita naikin yang pertama menjadi depresi ya, depresi dan sakit jiwa. Depresi itu kan udah mendekati sakit jiwa ya. Depresi dan apa? Diterima sakit ya. Stres. Bahas aja depresi dan stres. Oke, kita akan jawab pertama nih, Bapak depresi dan stres. Bang Leo, Pak Kace kenapa pakai wig sih? Jadi dibilang stres loh. Istri saya nyuruh kalau keluar harus pakai wig katanya. Iya, Mas. Ya. Tapi keren ya wignya jadi kayak opa karya. Opa kos gitu ya. Aku setuju loh dia pakai wig. Karena ini kan ketara banget ya. Takutnya ada yang nggak terima kan, masih ada ini hati ya kan. Gitu. Pakai lagi Pak wignya. Oke. Nah saya cuma mau katakan di sini ya, menurut teman-teman nih kondisi yang Pak Kace nih hari ini ya, kita lihat semuanya dan dia dapat bicara dengan lantang. Apakah beliau ini depresi dan sakit jiwa teman-teman? Coba dijawab di komen ya. Apakah kondisi Pak Kace seperti yang diomongin gosip-gosip di sana beliau stres dan depresi? Kalau depresi sebenarnya yang bisa menjawab adalah ahlinya ya. Jadi psikolog ya psikolog. Sampai gini loh Bang beliau, Bu Lucy saya dianterin aja lah. Saya pengen ke tes psikologi, psikolog katanya, tes kejiwaan. Saya bilang nggak apa-apa juga sih kalau memang diperlukan ya. Kan kebetulan aku kan memang menangani itu juga tuh ya, menangani orang-orang dengan sakit jiwa. Jadi aku punya channel juga untuk tes itu gitu. Kalau memang dibutuhkan ya nggak apa-apa untuk pembuktian orang ini benar-benar depresi. Masih sibuk. Pak nanti disangkanya benar-benar stres dia. Pak ini Bapak wig siapa Pak? Ini wignya siapa? Ya beli model. Beli. Ini katanya. Oke Bapak beli wig ini? Iya. Kak, ini
pendeta dari Bali katanya, temennya Pak Kace ya, orang biasa. Siap. Nanti Boleh. dulu Bang, nanti ya. Jangan dulu Bang, jadi naikin, sorry ya, nanti dulu ya. Kita belum membahas Boleh. tentang 4 masalah ini. Tentang 4 masalah ini, sorry teman-teman, saya nggak bisa naikkan dulu ya. Ya. Yang pertama kita tepis bahwa beliau dikatakan stres dan depresi. Jadi kalau dibilang depresi, dia nggak bakalan bisa seserius ini, juga sekonsentrasi ini ya. Dan beliau juga sudah kesaksian di beberapa tempat, itu benar-benar dengan konsentrasi yang baik. Jadi saya katakan belum bisa juga saya bilang, oh dia tidak depresi gitu ya, karena itu ahli kejiwaan yang akan bisa menentukan. Tapi kalau dari kasat mata saya, beliau ini baik, sehat ya, sehat walafiat. Lalu yang kedua, katanya beliau tukang selingkuh gitu. Ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Bapak ini tukang selingkuh, Pak, tuh badai yang nanya nih, Pak, Bapak selingkuh sama siapa? Sama sesama napi, sama cowok dong. Jadi gini, saya rasa Ingat nggak boleh orang menyebut ya. Ingat Bapak nggak boleh nyebut oknum ya. Oke, lanjut. yang menyebut saya selingkuh itu, saya rasa orang nggak punya pikiran itu. Kenapa nggak punya pikiran? Orang bagaimana perempuan dibebaskan di penjara? Nggak mungkin lah di sel ketat, dikawal keluarnya. Bagaimana mau bisa selingkuh? Kalau saya punya curiga yang di luar selingkuh, mah itu pantas, duit pegang. Kalau saya nggak punya duit kan dibatasi sama yang di luar seperti itu. Jadi itu saya rasa tuduhan yang mengada-ngada. Jadi tolonglah bagi teman-teman yang masih sehat, tolong sehatlah pikirannya. Logika lah dipakai gitu loh. Jadi jangan sampai menuduh karena cemburu buta, itu aja. Tapi Bapak juga tidak, ini cuma tadi perumpamaan ya, tapi bukan berarti dari bahasa ini Bapak menuduh yang di luar selingkuh ya. Tidak ya. Saya nggak menuduh. Kalau mau curiga kan Nah, itu maksudnya perumpamaan, jatuhnya perumpamaan ya. saya bisa menuduh yang di luar, tapi kan saya nggak seperti itu. Karena yang di luar tuh punya kebebasan, punya uang, bisa kemana-mana, kan gitu. Kalau yang di dalam dibatasi, dijuri-juri besi. Itu aja logikanya. Oke, Gitu. jadi maksudnya saya luruskan jawaban dari Pak Kace bahwasanya kalau memang punya kesempatan selingkuh, sebenarnya yang kesempatan selingkuh itu yang di luar, bukan yang di dalam. Kira-kira begitu ya teman-teman, tapi bukan berarti menuduh orang yang di luar selingkuh, enggak. Ini bicara tentang tuduhan dilakukan di orang lain itu, lalu Pak Kace memberikan perumpamaan seperti itu ya. Jadi teman-teman, itu jawaban yang kedua, bahwa Pak Kace tidak punya selingkuhan ya, benar? Wah, benar. Jadi Paling kenal gini loh. kenalan banyak, BW semua yang kenal saya, karena saya dikenal baik di lapas itu. Kalau selingkuhan nggak ada. Nggak ada, dan jangan ada ya Pak. Boleh poin yang ini Bang Leo timpalin, biasanya sesama laki-laki. Ya. Yang saya mau tanya Pak Kace masih on nggak sih Pak Kace? Ininya masih Enggak. aktif? Enggak. Mana? Ya pertama sakit gula, ya. Ya. Jadi yang namanya gula, tanyalah yang punya penyakit gula gimana. Itu aja. Pasti nggak jauh dengan saya. Ya, Seperti itu. ya, saya juga berpikir apakah masih aktif nggak sih ini Pak Kace on ngelihat Makanya sesuatu gitu. tuduhan yang mengada-ngada, biasalah. Saya lagi dihujat iblis, tenang aja. Saya mah santai aja. Nah, ini lebih manis ya bahasanya, bahwa iblis sedang pakai orang-orang itu untuk melakukan framing tersebut ya. Tapi saya juga katakan bahwa adanya framing tersebut pasti ada sebab. Tapi di sini saya tidak mau menyalahkan ada framing tersebut atau saya mau membela Pak Kace, tidak ya. Ini hanya saya mau meluruskan agar framing ini atau tuduhan ini saya minta hanya stop gitu loh, supaya tidak sampai berkelanjutan, karena kita belum tahu tentu kebenarannya. Kebenaran itu dalam ini setelah kita sebentar. Ya, saya itu mencari istri kemana-mana, di Ciamis kosong, Jakarta di Cikarang saya diantar. Nggak bahas rumah tangga, nggak bahas, oke? Ya, nggak bahas. Jadi intinya teman-teman, permasalahan yang ada terjadi adalah kita percaya bahwa ini adalah jalannya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan lewat kehidupannya Pak Kace. Jadi intinya Pak Kace keluar penjara, harusnya dia sudah bahagia, tapi tiba-tiba diterpa dengan masalah tersebut. Masalah ini yang akhirnya jadi besar, bukan cuma Indonesia ya, sampai internasional Bang Leo. Iya kan, sampai internasional. Ya gila ya kan. Jadi kalau aku dengan Bang Leo berpikir ini ada supaya untuk menjegal dia tidak menceritakan kemuliaan Tuhan. Benar nggak Bang Leo? Iya. Ya terlepas dari ini ada sekalipun, misalnya ya, ini kita jawab dulu di satu-satu. Yang kedua, tukang selingkuh itu cuma Pak Kace dan Tuhan yang tahu ya teman-teman. Berikutnya apalagi tadi Bang Leo nomor 3. Yang tadi kan udah depresi. Depresi udah.
Selingkuh udah. Ya udah pernah kawin lagi nggak Pak KC? Oh itu dia. Sekarang gimana orang di balik jeruji? Orang nggak punya pikiran. Selingkuh aja enggak, masa mau kawin ya kan? Otomatis enggak ya gitu ya. Kawin itu selingkuh dulu. Mana cewek pilihannya kan seperti itu. Iya baik, sabar ya Pak KC. Dia ketawa-ketawa Ya, padahal hatinya pedih ya. Saya mah Oke, yang keempat tadi apa ya, Bang? Oh, aku jadi lupa ya. Oh, ini katanya dia jadi mualaf lagi. Nah, itu yang paling membagongkan sebenarnya ya, teman-temannya. Bagong banget ya. memang benar tuduhan itu. Ada 3 kalapas itu menyuruh saya balik lagi. Ya. Tapi saya jawab, nggak dulu dah. Saya mau jalanin Kristen dulu. Begitu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau saya seperti itu. Iya. Jadi Ya, tetap intinya Bapak pada berpegang kepada iman Kristus ya, sekali Yesus tetap Yesus. Saya menjadi pengikut Karena Bapak- Yesus. Karena Bapak bisa seperti ini cantik lagi ya. Kalau lihat rambutnya panjang cantik. Saya mengambil Udah, orang dunia. Itu orang dunia belum rohani, jadi rohaninya nggak bisa melihat gitu. Akalnya nggak jalan, logikanya gitu. Pak, jangan pakai itu Pak. Gue geli Pak ngelihatnya, pakai yang tadi aja deh. Tutup kameranya. Ayo sableng ini ya. Aduh. Oke, dari 4 ini teman-teman saya harapkan ada hamba Tuhan yang naik, baru 1 ya. Ada hamba Tuhan yang lain lagi naik, boleh silakan. Kita akan bahas ini dalam artian gini loh teman-teman, kita luruskan. Seandainya nih, aku sama Bang Leo udah berandai-andai. Kalau memang tuduhan ini pun benar, kita balikan kembali. Apakah kita harus tutup pintu rapat-rapat buat kedatangan Muhammad KC? Ya. Ya benar. Jadi teman-teman, saya berharap dengan adanya tuduhan ini, seandainya pun benar ya, yang bisa tahu tuh, apakah kita bisa gini, Leo sama aku, dengan banyaknya tuduhan itu, dan kita dianggap, lu terlalu ngebela Pak KC misalnya ya. Ya. Saya nggak bela Pak KC teman-teman. Dan Leo, kita nggak bela Pak KC. Kita membela iman yang ada di dalam diri Pak KC. Itu yang kami pikir. Bagaimana kalau mereka ditolak, dia ditolak, nanti akhirnya jadi kebenaran itu beneran semua gitu. Kan nggak pantas kita lakukan itu. Nah, jadi intinya teman-teman, malam hari ini saya cuma mau luruskan, ini beliau sudah bebas dan dia mau memberitakan kemuliaan nama Tuhan lewat hidup dia selama 4 tahun 2 bulan di penjara, yang hidup mati dan hidup beneran nih sekarang. Kita berilah dia kesempatan untuk saksikan kehebatan Tuhan. Makanya teman-teman, tadi saya selalu cut di saat dia sudah mulai sebut-sebut nama, karena itu tidak baik. Saya bilang tidak boleh menjelekkan siapapun ya, karena belum tentu kita baik, belum tentu Pak KC juga baik ya. Lebih kepada bahwa Tuhan tuh bekerja di hidup Pak KC. Oke. Silakan Bang Leo, sebelum kita kasih yang lain, Bang Leo tambahkan dari 4 yang pertanyaan yang sudah dijawab sama Bang Kosman. Bang Kosman. Ya ini kan dari semua pertanyaan yang tadi Pak KC itu kan membuat banyak berita lah, simpang siur dan sebagainya di sana. Dimarilah gitulah untuk menjawab itu semua. Mungkin Pak KC bisa memberikan kesimpulan lah sedikit gitu. Dan apa yang dirasakan dengan seperti itu. Apalagi ini kan banyak mimbar-mimbar sebenarnya mau memanggil Pak KC gitu kan. Untuk menjadi redaksi dan sebagainya. Betul. Itu kan sebagai melayani juga gitu kan. Nah, ada iming-iming dan isu-isu seperti ini, gonjang-ganjing seperti ini. Nah, dari Pak KC pandangannya sendiri aja gimana? Kalau bagi saya sih itu nggak apa-apa, karena itu kan di dunia, orang-orang dunia. Tapi bagi saya sebagai orang rohani itu adalah berkat buat saya. Karena saya sedang firman Tuhan. Jangankan saya, Tuhan Yesus aja disebut orang gila, orang kesurupan. Ya. Saya terima itu karena saya firman Tuhan. Nggak apa-apa, itu orang dunia, kelihatan banget itu orang dunianya. Walaupun dia mengaku hamba Tuhan, tapi kenapa jadi hamba gosip gitu loh? Janganlah. Jadi hamba Tuhan yang bener lah, menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa, memuji sampai nangis. Tapi gosip terus orang lain, menjelek-jelekan orang lain yang itu. Iya, belum tentu benar kebenarannya ya. Ya, saya kan dari segala penjuru, dari segala sisi udah diintimidasi, dijegal. Sekarang mau menyaksikan kemuliaan Tuhan saja dijegal. Tapi nggak apa-apa, kok masih ada bocoran-bocoran. Malah para jenderal kemarin yang undang saya. Setidak-tidaknya kombes. Haleluya. Ini juga jalan toh? Jalan. Oke. Ditutup di sini, buka di sebelah kanan, tutup kiri. Saya percaya Tuhan Yesus kok. Karena saya hamba Yesus, ada sebuah iya betul.
Ada sebuah cerita menarik ya teman-teman. Jadi Pak Kacek itu tanggal 9 sudah ada di Jakarta. Dan dia tuh sudah teleponin saya. Ya bolak-balik teleponin saya nih teman-teman. Dia punya duit kan sudah tinggal 650.000 tuh datang ke Jakarta teman-teman. Berharap tuh, karena dia kan nggak punya bank Leo, nomor telepon siapapun termasuk. Karena di dalam penjara dia kan nggak bisa nelpon. Ya. Dana. Iya, nah dia kan memang catat nomor telepon saya lah, singkat cerita. Lalu saya bilang, kok Bapak cuma nomor saya kan yang dia ingat gitu. Ternyata dia catat nomor gue di Alkitab, Bang. Dia catat nomor gue di Alkitab. Alkitab tuh dia catat nomor berapa lembar, dicatat berapa lembar, dicatat. Nah teman-teman, waktu beliau hubungi saya itu saya kan nggak bisa jawab tuh. Bukan nggak bisa, setiap gue jawab, ternyata telemarketing nawarin pinjaman online lah, nawarin kartu kredit lah. Tuh liatin tuh ya teman-teman ya. Oh silakan Pak, coba liatin lagi Pak. Gedein Bang. Jangan ada nomor gua. Lupa. Jangan. Udah, tutup salah. Ramai yang Enggak jadi. Jadi intinya karena beliau nelfonin mulu tuh tanggal 9 udah nelfon mulu. Aku nggak pernah ngangkat. Dia udah ya jujur ya Pak Kacek ya. Mungkin Pak Kacek tidak putus asa sebesar itu, lebih kepada aduh, Bulusi ini kenapa ya? Ya putus asanya gini pasti dia, kenapa nih Bulusi nggak mau ngangkat? Apakah sebenci itu? Mungkin gitu pikiran dia. Tapi Rabu lalu Bang, gue lagi aku lagi bawa kontrol ibuku kan kena jantung ya. Ibuku bawa kontrol ke sana dan kita bawa ke rumah sakit jantung. Bukan, rumah sakit umum daerah. Kita lagi kontrol lah. Nah itu ada telepon masuk tiba-tiba tuh Roh Kudus bilang angkat, gue angkat. Di ujung sana langsung Pak Kacek. Shalom, udah tahu dia orang Kristen gitu. Gue nggak tahu Pak Kacek tuh Bang. Oke, salam, saya bilang gitu. Bu Lucy, apa kabar? Baik. Lalu dia bilang, Bu Lucy udah nggak mau terima telepon saya. Baru gue tahu Pak Kacek. Astaga Tuhan, Pak Kacek. Nah udah lah, lalu dia sedih gitu ya, ngerasa kenapa. Dan itu lo tau gak Bang, uang dia tinggal 250.000. Wow, nyampe Jakarta tuh ya. Udah belum, dia lagi di mana Pak? Pasar Minggu, dia di Pasar Minggu. Bulusi di mana? Saya samperin. Ya udah Pak, tapi saya kan lagi pokoknya singkat cerita ada pembicaraan lah ya. Terus dari situlah gue telepon tuh TR ya. TR nih Pak Kacek udah di sini, tapi gue lagi belum bisa urus Pak Kacek karena aku urus orang tuaku. Lalu gue kasih juga ke murtadin yang lain, ternyata pokoknya nggak bisa Bang. Singkat cerita TR berkati dia nih Bang, berkati dia, gue nggak perlu sebut nama ya, nggak perlu sebut nominal. Berkati dia seneng banget, dia mau ambil untuk bayar ojek, lu tau gak di Cikarang. Dia mau bayar ojek nih teman-teman, dia mau bayar ojek. Pas dia mau ambil, rekeningnya diblokir. Iya, untung ada saya telepon ada, saya minta tolong nih bayarin ke ojek, ke dananya ojek, dibayarin 200 lah. Jadi ojek bayar 65, saya ditransfer 200, masih ada 140 sekian, saya bisa makan dan bisa naik ojek lagi, baliknya lagi ke stasiun. Seperti itu. Iya. Terus akhirnya kita ketemu di malam sama Bapak ya, aku jemput dia di Ancol. Dan malam itu gue punya uang, aduh sedih deh Bang, gue sedih banget ya. Gue nggak tahu dia nggak punya duit, tapi dia tahu gue nggak punya duit juga. Jadi orang buta nuntut orang buta. Aduh Tuhan Yesus, gue punya mobil, cuma tinggal 2 strip, gue usut inin dia. Lalu gue ajak dia makan dong, makan. Tapi dia nggak mau makan, udah makan Bulusi karena memang habis ketemu orang ya. Ya gue makan lah ya sate padang, gue pikir ya gue punya uang cuma gocap, tadinya gue makan berdua doang, dia 50.000 cukup lah sate padang gitu loh Bang. Nggak tahu ya tuh sate padang satu porsi 50.000. Terus gimana? Pak Kacek ketawa juga. Pak mahal banget ya Pak, gue bilang gitu. Iya mahal banget ya gitu. Kata, untung saya gue Tuhan. Untung saya nggak makan cuma satu. Iya untung gue pesen cuma satu ya. Jadi jadi untuk pesannya satu, abis gue makan tuh enak gue karena kok mahal. Dan gue gini, akhirnya gue pulang gak bawa duit ya. Maksudnya uang gue habis kan. Tapi gue gak mikir itu, gue cuma bilang gini, Tuhan aku mau kasih duit Pak Kacek tapi gue gak punya duit gitu ya. Tapi gue bilang gini, Tuhan engkau pelihara Pak Kacek, engkau pelihara. Tapi dari situ gue tetap beliau ya. Malam itu gue anterin ke rumah kontrakan yang disiapkan orang baik sama dia. Tapi besok gue jemput lagi. Nah disitulah gue telepon dulu kan Bang. Gue telepon lu, gue telepon Tony, gue telepon semua teman-teman seperjuangan. Gunanya buat apa sih? Untuk membesarkan dia. Untuk membesarkan hati beliau. Gitu. Gimana Pak Kacek? Tolong ditimpali dari cerita ini. Bagaimana akhirnya Pak Kacek yang gak punya duit. Terus akhirnya hari Kamis itu Pak Kacek kesaksian di tempat Bu Eli dapat berkat Bang. Puji Tuhan. Bu Eli. Ya Bang ya. Dapat berkat dari Pak Jenderal. Iya, dapat lagi dari Pak Jenderal. Yang lagi. Nah, jadi sekarang saya sampaikan ke teman-teman saya yang masih menyukai Kacek. Ya, sekarang saya punya rekening langsung sendiri, bikin lagi yang lama ya, yang langsung sampai ke saya itu untuk pelayanan kalau ada yang tergerak. Ya. Bang Leo boleh teman-teman tuh. Oke, Pak, jangan udah tahu, Leo udah tahu. Jadi gini,
Teman-teman kalau ada Oh, yang siap. mau memberikan berkat buat Pak Kacek, sengaja kita nggak pasang template. Karena kami berpikir bahaya banget, takutnya diblokir lagi. Kita nggak tahu siapa yang memblokir. Pokoknya nomor rekening itu bisa memblokir. Buktinya beliau tadinya bisa ambil duit dari rekening yang kedua itu, ternyata keblokir. Jadi memang kami tidak pasang nomor rekening Pak Kacek ya, teman-teman. Teman-teman kan tahu nomor kontak person YouTube saya dan Bang Leo, ada ya nomor kontak person kami berdua. Boleh langsung by Japri aja untuk menanyakan nomor rekening beliau, oke, untuk membantu pelayanan beliau. Dan puji Tuhan, dari situlah akhirnya bukan perkara masalah duit lah ya. Intinya sekarang beliau udah sukacita banget dan akhirnya kesana sini memberitakan kehebatan Tuhan gitu. Bang Leo silakan menimpali sebelum kita naikkan orang-orang yang ada di bawah. Ya, kalau saya menambahkan aja sebenarnya, ya Pak Kacek ini harus harus kita, ini dia punya power yang luar biasa sebenarnya untuk penginjilan ya. Memang dulu 2020-21 dia sangat luar biasa, dahsyat. Nah, tambah dahsyat lagi gitu. Udah disekolahkan lagi di sini kan, gitu. Udah kuliah, saya udah selesai tesis 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun mas skripsi atuh. 4 tahun mas Udah skripsi. Itu luar biasa sekali. Jadi ya makanya pas saya kerja keluar. Ada cerita lagi Bang Leo. Silakan. Dia habis pelayanan di tempatnya Bu Jun Salat, Bu Eli Salat. Lalu besok paginya ke tempat Pak Jenderal di Gatot Subroto, ada pelayanan juga, ada kesaksian juga. Pulang-pulang tongkatnya hilang. Tongkatnya hilang. Beliau kan memang jalannya pincang pakai tongkatnya hilang. Jadi beberapa hari ini kalau pelayanan nama gue, kalau ada aku, ya gue tuntun gitu. Karena dia jalannya gini-gini. Kalau ada si kosim yang megangin dia. Pak Lurah, panggil saya Pak Lurah. Pak Lurah panggil saya. Kincang. Kinya luhur sebelah. Oke, lanjut. Oke, silakan kita naikkan yuk yang tadi dari Bali. Dari Bali masih ada nggak ini ya? Ini kayaknya Masih ada orang biasa. orang biasa. Shalom, hambanya. Sama Bani juga boleh dinaikkan abangku biar langsung berlima ya. Bane belum, masih keluar dia. Oh ya udah cukup. Oke, orang biasa, malam, salam. Shalom, hambanya, orang biasa. Oh, wih, ini udah nggak gondrong lagi nih. Ganteng kali, bah. Buka dulu ininya mic-nya. Tutup ya. Iya. Mic-nya buka dulu, Bang. Koko. Buka mic-nya. Udah kebuka ya? Udah. Salam orang biasa. Wilujeng Enjing, Kang Kosman. Wilujeng Enjing. Ketemu lagi kita ya. Nggak nyangka. 3 Frank Rikat tuh. Ini Frank Rikat sama apa? Siapa sih? Ruth Gullit. Hari Bapak tadi Balinya di mana tuh Pak? Nanya dia di Bali tapi pakai bahasa Sunda. Berarti gue harus ngomong Bali. Pak, Bali di mana, Pak? Habis sareng Kang Kosman Mas sami as ieu. Urang ieu. Saderek sadulur nya Kang Kosman. Oh. Di mana tuh Bumina di Sunda? Iya. Atuh sok orang biasa Bapak sok yang nanya naon. Kang Kosman. Ya, rekan-rekan semuanya. Ya, para sahabat dan orang-orang yang kita ada di tempat ini. Yang saya ingat adalah semua anak dan hamba Tuhan pasti mengalami proses pembentukan hati dan pikiran dari Tuhan, ya, toh? Ya. Nah, pasti itu. Jadi apa yang Kang Kosman ini Pak bukan Kosman bisa wahnya alami ini adalah sebenarnya meresponnya adalah bagaimana melewati proses Tuhan ini. Yesaya 64 ayat 8 ngingetin bahwa ya, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya, diizinkan bahwa semua kita, semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun pasti mengalami proses pembentukan hati dan pikiran dari Tuhan. Nah, sekarang mungkin Pak KC yang sedang mengalami ini, tetapi nggak lepas juga kita semua pasti mengalami, ya kan? Efesus 4 ayat 23 mengingatkan bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya. Nah, mau nggak kita meresponi kita supaya kita dibaharui ternyata? Bukan hanya nomor rekening yang dibaharui,
tetapi roh dan pikiran. Diingatkan tadi kan, walaupun sudah ada nomor rekening baru, HD, ulah sok di kamana-manakeun, bisi aya nu ngablokir deui cenah, bener teu? Nah, tapi Mazmur 33 ayat 15 ya mengingatkan bahwa dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ya, segala pekerjaan mereka. Jadi tujuannya agar apa? Agar kita memiliki hati seperti hati dan pikiran yang taat pada ketetapan Tuhan, ya kan? Ayana cenah kitu kieu keun we nya, da sim kuring mah teu ngalakukeun, bener teu? Keun we nya, anu capek-capek saha, bener teu? Keun we pokona abi mah anu aya anu leres tertulis nya ku abi dilaksanakeun. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, ternyata keras hati udah ampuni ya. Terus apa taat ya? Taatnya saur saha cenah abi ngalideu ka ditu henteu dah sakali Yesus tetap Yesus taat berarti. Benar tuh. Nah, Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Tuhan. Nah, pikiran dan perasaan. Ulah kieu sakitnya tuh di sini henteu ya kan. Tetapi bagaimana pikiran dan perasaan kita itu ya yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Maka orang yang berhasil dibentuk Tuhan pasti hidupnya benar dan damai dengan sesama. Wah, ya kan? Kita berhasil dibentuk oleh Tuhan, pasti hidup kita benar, lakukan semua kebenaran dan apa? Damai dengan sesama. Ya, iya nggak gampang damai dengan sesama, tetapi praktek mengampuni dan terus unlimited. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ganjaran diberikan ternyata nggak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Wow, ya ternyata apa? Ganjaran itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Injil mengingatkan kita. Jadi proses pembentukan ya agar kita punya karakter seperti Kristus tidaklah mudah dan gak enak, bahkan membawa penderitaan bagi kita. Kita ya mengikuti proses pembentukan ini, ingin punya karakter seperti Kristus gak mudah dan gak enak, bahkan membawa penderitaan di sana. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Injil, Holy Bible mencatat beberapa hal mengenai penghalang atau membuat proses pembentukan menjadi lama dan menyakitkan. Ya, proses pembentukan kita ini menjadi lama dan menyakitkan. Di dalam Injil diingatkan bahwa yang pertama adalah Amsal 26 ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Dan ya, dalam Amsal 16 ayat 2 diingatkan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, jadi kita jangan pakai pikiran-pikiran sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Dan ya, Yesaya 5 ayat 21 mengingatkan kita bahwa celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar, celaka. Jadi yang pertama diingatkan adalah orang merasa paling benar dan pintar pasti susah dibentuk dan menerima masukan Tuhan. Jadi kita introspeksi, ya kita jangan merasa paling benar dan pintar. Apa yang kita hadapi sekarang ini, proses ini, yaitu karena apa kita susah dibentuk dan menerima masukan Tuhan. Ya, orang yang merasa paling benar dan pintar. Bagaimana dalam Holy Bible, Injil mencatat beberapa hal menjadi penghalang atau membuat proses pembentukan jadi lama dan menyakitkan. Yang pertama, orang yang merasa paling benar dan pintar. Yang kedua, yaitu diingatkan buat kita adalah fokus pada kesalahan orang lain membuat orang susah mengoreksi kesalahan sendiri. Kalau saya hanya fokus pada kesalahan anjena gitu ya sim kuring mikirkan kesalahan manehanana, ya itu ternyata membuat membuat orang susah mengoreksi kesalahannya sendiri. Ya, diingatkan buat kita sebagai orang yang percaya pada Yesus, yaitu Matius 7 ayat 3 dan 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Wow, ya. Maka kita meresponi di dalam Injil diingatkan Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok,
bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, berarti apa? Fokus pada kesalahan orang lain membuat orang susah, mengoreksi kesalahan sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita meresponi orang yang keras hati, pasti susah dibentuk dan diubah menjadi benar. Kalau saya, Anda, dan kita semua ini keras hati, pasti susah dibentuk dan diubah menjadi benar. Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau dibentuk, ya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita itu jangan mengeraskan hati kita. Maka, apa yang dialami Pak KC saat ini, ya, pembelajaran buat kita semua, bagaimana kita bisa dan mau melewati proses dari Tuhan tadi, ya. Yang ketiga, jangan kita menjadi orang yang keras hati, tentunya dalam proses yang Tuhan ini. Yang keempat adalah, ya, orang yang belum sepenuh hatinya mau dibentuk Tuhan, ya, pasti sering gagal dalam proses pembentukan. Kalau saya, Anda, dan kita semua, ya, masih setengah hati mau dibentuk Tuhan, pasti gagal, ya, dalam proses pembentukan. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang, dan tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang hatinya terbagi atau tidak sepenuh hati, ya. Dan yang kelima, kita belajar bahwa orang yang pikiran dan hatinya terikat pada duniawi, tidak mungkin bisa dibentuk Tuhan untuk memikirkan hal-hal surgawi. Nggak mungkin kita bisa dibentuk orang Tuhan, orang surgawi. Ya kan? Diingatkan Filipi 3:19, ya kan? Bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, kita responi. Yang keenam adalah orang yang penampilan luarnya rohani, tapi dalamnya hatinya menjauh dari Tuhan, pasti gagal dibentuk Tuhan. Ya, Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi yang keenam adalah orang yang munafik. Ya, jadi mari kita belajar bagaimana Pak KC, ya, dan kita semua ini belajar melewati proses dari Tuhan ini, yaitu merelakan hati kita untuk diproses Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena apa? Karena prosesnya menyakitkan, ya, dan nikmati hasil akhirnya, yaitu apa? Sukacita, damai sejahtera, rukun, awet, ya, dan kembali di dalam penyertaan Tuhan. Karena apa? Ya, karena kita atau Pak KC, ya, endingnya adalah mau menjadi serupa dengan Kristus. Jadi terima kasih Pak KC, dan tetap di dalam melewati proses Tuhan ini, ya. Proses Tuhan ini, ya, tentu kalau orang bilang bagaimana sih proses ini, ujian katanya, kan gitu. Udah itu gimana? Teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Teguran yang nyata-nyata yang mendidik itu jalan kehidupan buat kita. Maka terus kita belajar, dan apa? Pasti nanti finishnya apa? Finishing well, ya. Calling kita responi. Terima kasih Ibu dan Pak Leo, ini sekejar kita sama-sama belajar, ya kan. Pak, udah follow kita belum Pak? Udah follow kan? Udah subscribe ya? Udah di-subscribe kan kami berdua? Oh iya. Iya, belum di-subscribe. Teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Aku sama Bang Leo ya, kok kita jadi kayak pemula. Ya, tapi memang harus gitu ya, supaya teman-teman masih dukung YouTube kami masih berjalan ya. Karena puji Tuhan diberi kesempatan, saya lebih banyak pelayanan di luar. Saya nggak punya admin, belum punya orang juga untuk urus YouTube saya. Dan meskipun Pak Bang Leo, aku tuh banyak banget yang WA tuh ya ke nomor admin bahwa minta YouTube ini dijual. Jadi mereka mau beli. Tapi saya bilang ini YouTube tuh ladang pelayanan saya di media sosial. Ada yang nawar 80 juta teman-teman. Saya bilang enggak, ini adalah YouTube tempat saya melayani. Meskipun mungkin saat ini tidak seintensif yang dulu-dulu gitu ya. Tapi saya percaya saya punya kesempatan ya, seperti malam ini kita buru-buruan teman-teman ya. Sampai di rumah. Nah, gitu. Apa tuh Pak Kacik? Jadi intinya ya, saya mau menambahkan dari Pak orang biasa tentang apa yang kita dengar dari apa yang dialami Pak KC. Jangan mudah menghakimi, karena itu nggak enak banget teman-teman. Apalagi kita tuh orang-orang percaya. Matius 7 ayat 1 berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu nggak dihakimin. Gitu. Itu kan pertanyaan. Itu kan firman Tuhan loh. Jadi kita tuh jangan pernah menghakimi. Kadang-kadang kita tuh lebih mudah mencerna sesuatu yang negatif. Kenapa? Negatif itu virus, teman-teman. Nah, virus itu rata-rata memang mudah sekali menjalar. Virus apapun, COVID contohnya. COVID kemarin kan virus cepat banget ya. Virus flu yang paling kecil. Virus flu aja itu gampang banget menyebar. Nah, begitu juga berita yang tidak baik itu namanya virus. Nah, pada saat virus kita dengar, orang hebat apapun itu langsung goyah otaknya, tau gak? Nah, tapi pada saat kita benar-benar gimana Pak? Ini pada saat virus
terus. Apa-apa saya Fitnah terima. terus. Oh, virus itu artinya fitnah terus. Iya. Ya, jadi kita belajar untuk tidak mudah menghakimi seseorang pada saat kita mendengar dari satu sumber tentang siapapun juga, ya, apalagi yang dibicarakan adalah seorang hamba Tuhan yang kita rindukan kehadirannya bertahun-tahun, ya. Even terlepas dari itu benar atau tidak, kita pun tidak bisa menghakimi, gitu ya. Dan yang kedua, teman-teman, ya, saya berharap semua sahabat-sahabat kita semua jangan duduk bersama-sama tapi saling mencemooh, karena ada firman-Nya loh, teman-teman. Bayangin loh, mereka bisa duduk bareng-bareng berjam-jam hanya untuk satu sama lain mencemooh. Itu buat saya nggak masuk akal. Mereka mengerti firman tapi tidak menjalankan itu, hati-hati ya. Jadi Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita tuh duduk, kalau udah mulai bergabung dengan para pencemooh, kita harus menjadi orang yang menegakkan bahwa jangan seperti ini. Tapi kalau ternyata keberadaan kita tetap tidak diterima, ya kita pergi. Gitu. Jadi intinya, yuk kita tidak tahu kebenaran yang mana yang salah, yang mana yang benar, tapi kita melihat bahwa ini beliau sudah lepas dari keberadaan yang dia tidak impikan pastinya, ya. Siapa sih yang mau mimpi masuk penjara? Tuh nggak ada yang bermimpi masuk penjara, teman-teman. Tapi kita mau sampaikan aja, beliau sekarang sudah di luar. Yuk kita dukung beliau, kita bawa dengan baik di dalam firman Tuhan tentunya. Dan meskipun saya mungkin lebih muda dari Pak Kace, saya percaya semuanya punya jalan Tuhan. Pak Kace bisa kembali lagi ke dunia pelayanan, ya, bersama-sama dengan kita yang para muda-muda. Tapi kita percaya, teman-teman, minta maaf mungkin kalau yang rindu supaya punya YouTube, Pak Kace punya YouTube lagi atau medsos yang lain lagi, itu untuk sementara ini belum dulu, teman-teman. Ini adalah live kita yang Pak Kace kalau mau berjumpa, teman-teman berdoa aja, mudah-mudahan di gerejanya didatangin Pak Kace. Gitu aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, saya mau promosi dulu. Gimana Bang Leo sebelum saya promosi? Silakan. Kira-kira orang biasa ini kan udah mendengar tadi dari awal sampai saat ini nih. Ini orang biasa ini punya gereja juga nih kayak di Bali nih. Amin. Akan omongan nggak dengan omongan yang pembahasan-pembahasan itu? Menurut orang biasa bagaimana nih? Apakah mau diundang ke Bali? Atau ke Sukabumi? Enggak, saya mah tegadu gereja, nggak ada gereja. Pak Kace mah lebih onang ya datangnya lira ka dia teh. Benar tuh Pak Kace. Nah, datang Jadi orang sendiri. Bali kan dulu kan pernah di Bali nya. Pak Kace mah menjawab kerinduan. Ya kan, yang penting bisa lewat video call. Benar tuh. Informasi kabar. Nah, ya Pak Kace ya. Iya. Ya kan? Benar. Iya. 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 Tapi Bu, rambut Pak Kace jadi ini ya, jadi asa ngora dari 30 tahun dah. Apa artinya itu umur 30 tahun gitu ya? Udah gaul di Bandung. Hah? Kan pensiun. Ada filmnya Preman pun. Ya. Oke, ini ada lagi yang masuk. Kalau tidak ada yang masuk, kita akan sebelum kita akhiri, kita kasih Bang Leo dulu menimpali. Silakan Bang Leo. Udah cukup sih kalau dari aku ini. Aman ya. Saat ini. Jadi kita sudah clear semuanya. Ya kalau memang ada teman-teman ya lihat ini aja gitu. Jadi tidak simpang siur nonton video ini ya kan. Di share juga. Ya gitu. Jadi oke, sekarang kita bicara sama hamba Tuhan nih, seorang orang biasa. Apakah Pak Kace masih pantas untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, Pak, dengan tuduhan-tuduhan tersebut? Apakah dia tidak boleh berada di mimbar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan? Ini paling penting. Jadi gini, buat kita semua, ya, teguran adalah yang mendidik, teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya, tapi banyak orang menjadi kecewa. Banyak orang yang menjadi kecewa karena teguran. Banyak yang kecewa. Terus menegur orang lain yang berbuat kesalahan adalah sebuah keharusan supaya mereka segera sadar. Ya kan, ingat Pak Kace bilang salam sadar tuh, ya kan, supaya mereka segera sadar atas kesalahannya dan kembali ke jalur yang benar, ya kan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah, ini firman injil kita, ya. Siapa yang mengabaikan teguran adalah sesat. Amsal 10 ayat 17, ya.
Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Ya, Amsal 12 ayat 1 mengingatkan kita, siapa mencintai didikan tadi, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya, dan dengan kekuatan kita, Amsal 5 12 ayat 13, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Jadi, mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi mengabaikan teguran tersesat karena teguran yang nyata-nyata membawa kepada kehidupan untuk memperoleh akal budi yang mendatangkan hikmat. Ya, kita tahu dalam Injil tertulis Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Wow, apa yang dialami Pak KC ini kan sekarang belajar mendengar, ditegur dia nyata-nyata bahwa apa? Jangan mundur sekali Yesus, tetap Yesus, kan gitu ya. Nah, tetapi dikatakan Amsal 15, 31, 33, orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya, saya ditegur nih, saya supaya terus melayani, ya, tetapi dia dengar, ya, dia akan tinggal di tengah-tengah orang bijak, tetap melayani. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Nah, di dalam ayat 33 Amsal 15 itu diingatkan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan rendah hati. Ya, tetap melayani, tetap menyenangkan hati Tuhan, artinya bagaimana mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi mengabaikan teguran tersesat. Maka nyatakanlah apa yang salah, serta menegurlah dan menasihatilah, tidak sebagai musuh, tetapi sebagai seorang saudara. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi jelas, ya, Pak KC harus di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 diingatkan, beritakanlah firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Ya, nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran dan firman. Maka, ya, 2 Tesalonika 3, 13 ayat 13 dan 15. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Artinya tetap melayani, tetap tegur, tetap jadikan orang-orang yang menjadi musuh itu sebagai saudara. Dan siapa yang mencintai didikan, dia pasti mencintai pengetahuan, ya kan? Jadi Pak KC, beritakanlah firman, nyatakanlah apa yang salah, serta menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yes. Jangan anggap sebagai musuh, tetapi sebagai seorang saudara. Karena apa? Teguran seorang Muhammad KC, kita sebagai anak-anak Tuhan, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Kita ingat Salomo mengatakan apa? Salomo mengatakan perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu manis bagi hati orang, bagi tulang-tulang, bahkan teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas hiasan kencana untuk telinga yang mendengar, ya kan? Jadi tetap ya responi, tetap lakukan bahwasanya teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana tadi untuk telinga yang mendengar. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bahkan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya, tetap semangat. Kan firman, tetap firman Tuhan Pak KC, ya, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terakhir kita kasih kesempatan Pak KC, silakan Pak KC. Ya, bagi saya sih mau di isu miring, mau diberikan isu tengkurap, celentang, terserah yang ngomong. Yang penting saya lurus, sekali Yesus tetap Yesus. Itu aja prinsip saya. Amin. Amin. Saya tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang kemudian ya. Thank you semuanya. Saya Lucy Daiva, Bang Leo. Saya Leonardo Sirait. Oke, bersama Bapak bukan Kosman dan orang biasa. Orang biasa. Terima kasih.
Oke, betul. Terima kasih banyak ya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, teman-teman. Ini nomor telepon saya dengan Bang Leo. Silakan langsung hubungi ya untuk lebih lanjutnya. Mungkin mau juga mendengarkan kesaksiannya buat diundang ke gerejanya, boleh. Silakan ya. Ada Ya, Bapak Bang direkturnya, Bapak Leo Sirait. Katanya saya manajer, dia direkturnya. Beliau guru saya, Pak Leo ini guru saya. Ya, dia bilang saya sekarang manajer Pak Aceh, Pak. Waduh. Saya bilang, oh iya, udah kamu direkturnya ya. Karena saya manajernya, kita sama direktur kita potong berapa persen, Bang? 50%. Nah, nanti Enggak, just kidding ini loh ya teman-teman ya. Oke. Pak Aceh harus kaya ya kan, karena bapak kita di surga kan kaya ya kan. Amin, amin. Iya. Oke, Iya. silakan. See you, bye-bye semua. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Itulah kesaksian dari seorang Muhammad Kaceh atau Bapak Kosman, di mana dia adalah seorang murtadin, tetapi ketika ia dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan dan membongkar keyakinan yang lama, sehingga ia dipenjara selama 10 tahun. Namun karena kelakuannya baik, maka ia mendapat kebebasan secara bersyarat. Dan juga ketika Februari 2022 memang begitu heboh kasus terkait dengan penangkapan oleh Muhammad Kaceh, dan juga ia dituntut oleh jaksa selama 10 tahun. Dan pada waktu itu juga memang sedang heboh dan bahkan banyak sekali masalah yang terjadi dan yang dituntut oleh jaksa sehingga ia harus dipenjara. Namun pada saat itu ada juga yang bermasalah, yaitu Ustadz Yahya Waluni, di mana Yahya Waluni juga melakukan penistaan agama sebetulnya, tapi dia sudah bebas duluan, hanya di sel beberapa waktu. Tetapi keadilan Tuhan semakin nyata, saudara yang dikasih Tuhan. Kita yang minoritas memang selalu dikenakan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang dilakukan. Tetapi di satu sisi ada kejanggalan yang ditemukan oleh banyak pihak terkait dengan kebebasan Yahya Waluni, dan juga sedangkan Muhammad Kaceh tetap diperlakukan dan dijatuhkan hukuman atau sanksi disiplin kepada Muhammad Kaceh. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kemurahan Tuhan begitu baik dan luar biasa. Selalu ada cara Tuhan untuk membebaskan umatnya. Tetapi walaupun dia di penjara, dalam ceritanya ia juga menyampaikan kabar baik. Injil terus disampaikan kepada banyak orang, sehingga dia terus menyelamatkan orang supaya mereka juga mendapatkan pengampunan dosa dan hidupnya diselamatkan. Dan ketika ia dihukum pada saat itu, terjadi kasus juga penganiayaan Pak Muhammad Kaceh, di mana Polri pada waktu itu dijatuhkan sanksi disiplin kepada petugas di rutan karena mereka memang melakukan hal yang karena menuduh Pak Muhammad Kaceh ini menistakan agama Islam. Dan itu sempat diklarifikasi pada saat itu berdasarkan berita di mana Divisi Propam Mabes Polri memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap 2 petugas jasa rutan Baris Krim Polri yang lalai hingga menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap Pak Muhammad Kaceh. Pak Kaceh adalah tersangka kasus dugaan penistaan agama Islam. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Ahmad Ramadan, mengatakan kedua petugas rutan tersebut dikenal detensi atau penempatan khusus selama sepekan. Divisi Propam Polri telah diberikan sanksi berupa penempatan khusus selama 7 hari Divisi Propam Polri, yaitu terjadi Sabtu 6 November 2021. Kedua penjaga rutan Baris Krim Polri yakni Bribka WE dan Bribda SS sebelumnya menjalani sidang pelanggaran disiplin Divisi Propam Polri Rabu 3 November 2021. Putusan sidang menyatakan keduanya terbukti melanggar disiplin atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya mengamankan tahanan rutan Baris Krim sehingga terjadinya penganiayaan dan pemukulan terhadap Pak Muhammad Kaceh. Dan kita sudah mendengarkan ceritanya bahwa dia mengklarifikasi hal itu memang terjadi, dan pada saat itu dia tidak bisa untuk membuka suara. Menurut Ramadan, kedua petugas rutan tersebut
diberikan sanksi berupa penetapan di sel khusus yang terdapat di Divisi Propam Polri. Jadi istilahnya penempatan khusus, bukan ditahan. Kalau ditahan karena pidana, akan tetapi ini bukan pelanggaran pidana melainkan pelanggaran disiplin, ujarnya. Selain kedua petugas rutan, pelanggaran disiplin juga dilakukan oleh kepada Kepala Rutan Bareskrim Polri AKP Is. Nah, saat ini proses kasus masih berlangsung. Nah, itu yang terjadi pada saat itu, dan di mana ia adalah seorang muslim radikal yang melakukan anarkis, padahal dia adalah seorang yang juga tahanan, tetapi dia melakukan hal tersebut oleh karena sesuatu hal yang memang itulah, saudara yang dikasih Tuhan, perbedaannya umat Kristen dan umat Islam. Kalau umat Kristen belajar untuk mengampuni dan rendah hati terhadap satu dengan yang lain dan bahkan menghargai. Tetapi namun seorang Polri yang bernama Napoleon, dia melakukan juga hal yang sama terhadap Pak Muhammad Kaceh, di mana ia melakukan hal-hal tindakan penganiayaan terhadap Mukaceh. Dan inilah yang terjadi pada saat itu, dan bahkan dihebohkan oleh banyak orang. Tetapi hebohnya bukan karena masalah kasus agama lagi, tapi justru karena kasus penganiayaan terhadap Pak Muhammad Kaceh. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu, saudara dikasih Tuhan. Namun kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang di sorga selalu menyertai umatnya dan tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Justru ia selalu punya cara untuk memperlakukan umatnya dengan baik dan juga dengan penuh tanggung jawab. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Pak Muhammad Kaceh adalah teladan iman bagi kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19 mengatakan demikian tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Manusia bukanlah benda. Manusia bukanlah benda. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19 tentang perumpamaan yang diambil oleh Tuhan Yesus, di mana berbicara tentang manusia dan juga perbedaan
tentang benda. Di dalam budayanya, kapitalisme industri, manusia sama seperti alam dianggap sebagai sumber daya. Karenanya ada istilah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tidaklah heran di dalam budaya ini sesama diperlukan seperti alat untuk keuntungan diri. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala digambarkan seperti pekerja kebun anggur yang tidak tahu diuntung. Mereka menganiaya hamba pemilik yang meminta bagian tuan yang mempunyai kebun. Kesabaran tuan pemilik kebun terlihat ketika sampai 3 kali mengutus hambanya. 3 gambaran genap dan sempurna. Tak berhenti di sini, bahkan sang tuan mengutus anak yang sangat dikasihinya karena berpikir para petani ini bisa menjadi segan. Ironisnya mereka membunuh anak itu tanpa perasaan. Cerita tragis ini adalah peringatan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Dengan peringatan ini, Yesus rindu mereka dapat berefleksi dan bertobat. Ini adalah teguran kasih, namun sangat keras atas mereka para pemimpin agama atau tokoh agama yang melihat kepemilikan lebih penting daripada hidup dan nyawa sesama. Untuk kepemilikan ini, mereka rela menyakiti sesama manusia, bahkan membunuh orang yang tidak berdosa. Tuhan Yesus menegaskan, menyatakan akan ada penghakiman yang besar bagi orang-orang tersebut jika tidak bertobat. Sayangnya, apa yang diperbuat Yesus sama sekali tidak mengorek hati nurani mereka. Justru hasrat meniadakan Yesus menjadi makin besar. Hukum Taurat yang menekankan kasih kepada sesama tidak lagi bersuara di hati mereka. Apakah saudara dan saya memperlakukan sesama kita hanya sebagai alat atau benda yang bisa digunakan untuk keuntungan diri kita pribadi? Sesama kita bukanlah sesuatu, tetapi seseorang yang Tuhan ciptakan untuk cinta, kasihi, dan untuk mengasihi kita. Mari minta kepekaan untuk terus berhati-hati dan tidak berpengaruh ketika hidup di dalam zaman yang memperlakukan orang seperti alat atau benda kepentingan sendiri. Ingatlah bahwa manusia sesama kita jauh lebih berharga dari sebuah benda. Karena itu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat tepat dan jelas, dan khususnya Pak Muhammad KC bisa bebas sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati.